tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Farhan sebagai Ketua BKN, kemudian Pak Yadi sebagai kakak pembina, kemudian sama Pak Asrafan sebagai penasehat di BKN Bang Hakim. Langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar untuk hari ini. Pemateri kita yaitu Bapak Ivan Putranto. Itu dia Pak? Ivan. Pak Ivan Putranto. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan, atau bisa dikatakan sebagai dalam suatu majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua merupakan bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Sebentar, saya ambil contekan dulu. Biasanya kalau mahasiswa ada yang mencontek, saya tegur Pak. Kalau tindakannya terlalu berlebihan, terkadang saya marahin juga. Tapi sekarang giliran saya yang mencontek. Sebelumnya waktu Pak Hadi konfirmasi ke saya, kebetulan saya dapat pesan ini Pak, katanya tim bulu tangkis mau persiapan penutupan, jadi jangan lama-lama. Jadi mungkin dia memberikan kesempatan buat tim bulu tangkis. Mungkin kalau tadi dibilang sama MC pemateri sebenarnya agak berat gitu. Karena kalau pemateri itu terkesannya sangat menguasai materi, padahal di sini saya juga tidak begitu menguasai, karena memang kita sifatnya sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau terdapat banyak kesalahan ya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mungkin saya buka dengan sebuah pertanyaan. Masing-masing dari kita mungkin bisa menjawabnya melalui renungan dan sebagainya, karena sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang muncul adalah, sudah siapkah kita menyambut bulan suci Ramadan? Jadi sampai sejauh mana persiapan kita untuk menyambut bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap umat muslim di dunia. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan batas usia kita. Jadi jatah umur kita sampai saat ini pun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan akan berakhir, atau kapan akan di stop, atau kapan akan berhenti gitu. Mungkin dari kita semua sempat bertanya dalam benak kita, kenapa sih kok umur kita dirahasiakan gitu? Kenapa Allah tidak memberitahu dari awal, begitu ada yang lahir, jatah umur kamu hanya sampai 25 tahun misalnya, jatah umur kamu hanya sampai tahun dan sebagainya. Tentu saja Allah melakukan ini semua mempunyai makna atau maksud dan tujuan. Salah satu tujuan Allah merahasiakan kapan ajal kita berakhir, agar kita selalu waspada, agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak atau dalam berbuat dan sebagainya. Karena ketika
manusia itu sudah diberitahu jatah umurnya, manusia sudah diberitahu kapan akan meninggal, pasti selama waktu itu dia akan berbuat sesuatu ya lempeng-lempeng aja gitu, lurus-lurus aja, dia tidak berbuat yang aneh-aneh, dia bertobat dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud tujuan tadi agar manusia itu bisa agar bisa manusia bisa berwaspada atau mawas diri. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak tahu kapan ajal mereka akan disebut itu, apalagi kita sebagai manusia biasa. Bulan Ramadan sudah di depan mata, mungkin dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya bulan ini merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, karena kita sama-sama tahu keutamaan bulan suci Ramadan itu banyak sekali. Jadi salah satu momentum waktu yang dinanti-nantikan adalah mungkin waktu beribadah yang bisa dilipat gandakan pahalanya. Walaupun bulan Ramadan ini hanya hitungan hari ke depan, mungkin 2-3 hari dan seterusnya, tetapi kita semua tidak bisa memastikan apakah umur kita sampai ke sana. Jadi mungkin saja hamil satu atau hamil berapa jam itu ajal kita menjemput datang kan, walau alam kita tidak tahu. Lantas yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Sebenarnya persiapan bulan Ramadan itu dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi ada bulan Rajab dan ada bulan Sya'ban. Ada ulama yang mengibaratkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan bertanam, sedangkan Sya'ban adalah bulan pengairan tanaman. Adapun Ramadan adalah bulan panen tanaman. Bila diperhatikan secara seksama, apa yang telah dianalogikan oleh ulama ini merupakan penggambaran yang begitu menawan gitu. Jadi penggambaran Rajab dan Sya'ban sebagai bulan untuk momentum bertanam. Kalau dari awal tanamnya itu sudah menggunakan benih yang bagus, benih yang super, kemudian diberi pengairan yang bagus, diberi pupuk dan sebagainya, pasti ketika waktu datang atau waktu panen datang ya hasil yang didapatkan juga pasti akan maksimal. Sebagian ulama juga ada yang memberi gambaran bahwa tahun laksana pohon, jika ibarat tahun itu sebuah pohon, maka bulan Rajab adalah masa berdaun. Kemudian bulan Sya'ban adalah saat-saat bercabang, sedangkan Ramadan adalah waktu untuk memetik buah tersebut. Siapa yang dapat memetik buah tersebut tentunya adalah orang-orang yang beriman. Karena sejatinya tujuan dari puasa itu adalah agar kamu bertakwa. Gambaran pohon ini juga sangat menarik. Sebenarnya bila suatu tahun penuh diibaratkan oleh pohon, maka Rajab adalah masa di mana daun pohon amal soleh itu tumbuh. Kemudian diikuti dengan bulan Sya'ban yang menggambarkan amal-amal kebaikan. Jadi semakin insentif atau semakin intensif atau semakin bercabang puncaknya adalah jatuh pada saat Ramadan. Kalau di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya teori behavioristik. Jadi ada stimulus dan ada respon. Jadi ketika kembali lagi ke analogi yang tadi, ketika pohon itu diberi stimulus yang bagus, pasti juga pohon itu akan merespon dengan memberikan hasil yang terbaik. Itu menurut si Topik. Kalau menurut Bondan Prakoso beda lagi Pak. Jadi kalau menurut Bondan Prakoso itu beri pupuk terbaik untuk bunga yang tersimpan. Ya, itu kata Bondan Prakoso bukan kata saya. Jadi sebentar lagi tamu yang mulia bernama Ramadan akan segera tiba. Tamu terhormat yang datang dengan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita semua. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar.
yang tidak bisa kita jumpai pada bulan-bulan lainnya. Nilai ibadah akan dilipat gandakan. Doa-doa akan dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ramadan taubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nanti kedatangannya. Jadi rugilah bagi orang yang tidak dapat bertemu dengannya. Namun akan jauh lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpai Ramadan tetapi tidak mengambil sesuatu darinya. Jadi Ramadan datang ya lewat begitu saja. yakni yang menggunakan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh hikmah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Karena belum tentu Ramadan di tahun yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Kita semua tidak bisa memastikan hal itu. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan ini adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan seseorang. Untuk itulah Rasulullah SAW tidak lupa berpesan kepada umatnya ketika bulan Ramadan datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau kita mendapatkan momentum malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83, sekian tahun itu. Mungkin umur kita juga tidak sampai di angka tersebut. Selain itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dipanjatkan menjelang datangnya Ramadan, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami untuk berjumpa kepada Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan Bazar. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Marhaban ya Ramadan. Melihat keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak dan akan segera datang dalam waktu singkat, tidak lama lagi, maka sekarang pertanyaan yang muncul adalah sampai sejauh mana persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Para ulama terdahulu ada beberapa sikap yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang patut kita teladani bersama-sama. Yang pertama adalah menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami berjumpa Ramadan. Jadi seolah-olah mereka juga memohon, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua. Karena pada bulan itu kita bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyambut Ramadan dengan senyum dan tahmid. Kemudian melepas kepergian Ramadan dengan kemudian sikap yang kedua, menyambut Ramadan dengan pengetahuan yang dalam. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat suatu ibadah wajib
maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fikih puasa merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi minimal kita belajar tentang apa yang menyebabkan puasa itu sah dan apa yang bisa membatalkan puasa dan sebagainya. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya atau secara maksimal. Persepsi dan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan akan menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak ibadah Ramadan yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Jadi kalau misalkan dasarnya kita tidak paham, kita tidak tahu, mungkin secara tidak sengaja kita lakukan, tentunya akan menyebabkan rusaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Persepsi yang utuh tentang keutamaan Ramadan akan mendorong tumbuhnya motivasi dari dalam diri untuk menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi persiapan-persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan banyak bertanya, banyak belajar dan membaca. Orang akan mampu mengerjakan sesuatu dengan sempurna, dengan senang, dengan riang ataupun gembira jika ia tahu apa alasannya, apa alasan puasa, apa alasan beribadah di bulan Ramadan. Kemudian juga tahu apa tujuan dan manfaatnya. Jadi kita sudah tahu alasan kita berpuasa, alasan kita beribadah itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, pasti dia akan bisa mengerjakan secara maksimal. Tapi kalau kita tidak tahu tujuannya apa, ya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kemudian sikap yang ketiga adalah menyambut dengan doa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Tantangan di sini adalah tantangan untuk menahan hawa nafsu, kemudian perbuatan jahat, tantangan untuk menggapai kemuliaan di malam Lailatul Qadar dan tantangan-tantangan lainnya. Jadi sebenarnya kalau untuk menahan lapar dan haus itu tidak terlalu susah. Jadi yang susah itu adalah menahan hawa nafsunya. Percuma saja kalau kita sudah menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai maghrib, tetapi hawa nafsu kita tidak dapat dijaga, itu juga akan berakibat sia-sia karena kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Keterbatasan manusia mengharuskan untuk selalu berdoa agar optimis untuk meraih segala kebaikan dan segala kemuliaan yang bisa didapatkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian sikap yang keempat, menyambut dengan tekad dan rencana yang matang untuk mengisi Ramadan. Jadi kalau dalam lingkup DKM juga sudah disiapkan program-program yang dirancang atau kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan bulan Ramadan. Mungkin ada pesantren kilat, ada dongeng Islami, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Itu juga merupakan salah satu tekad dan rencana yang sudah dipersiapkan secara matang oleh Bapak Ketua DKM dan timnya untuk mengisi Ramadan, dan tentunya tujuannya adalah untuk menggapai kebaikan-kebaikan atau kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis. Jadi kalau perencanaan matang, pasti juga hasilnya akan matang. Jadi planningnya juga harus bagus, organisasinya juga harus bagus, nanti kemudian hasilnya juga pasti insya Allah akan bagus. Di antara beberapa kali dia mengatakan membaca Al-Quran, beberapa kali sholat malam, dan bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa. Beberapa kali kita menghadiri pengajian dan membaca buku agama, itu mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi kalau rencananya sudah tersusun dengan benar dan bagus, selama diimplementasikan dengan baik juga, insya Allah kebaikan dan kemuliaan Ramadan akan kita dapatkan. Kemudian sikap yang kelima adalah persiapan ruh dan jasad. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban. Jadi hal itu dilakukan sebagai latihan sekaligus tanda
kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang berpuasa. Dengan mengkondisikan diri pada bulan Syaban untuk berpuasa, bersedekah dan memperbanyak ibadah, kondisi ruhiyah akan meningkat dan tubuh juga akan terlatih untuk menghadapi puasa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Dengan kondisi seperti ini, maka kegiatan memasuki bulan Ramadan, kondisi ruh dan iman juga akan membaik. Karena sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu, jadi ibaratnya tidak kaget, tidak ujuk-ujuk puasa, tidak ujuk-ujuk menahan lapar. Jadi mungkin butuh persiapan di bulan Syaban. Di sisi lain, kita tidak akan terjadi gejolak fisik dan proses penyesuaian yang kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang baru pertama kali puasa. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membiasakan diri dengan melatih puasa-puasa sunnah di bulan Syaban dan sebagainya, insya Allah selama bulan puasa kita sudah akan terbiasa. Berbeda ketika orang yang baru pertama kali puasa di hari pertama itu pasti akan terlihat letih, lemah, biasanya makannya banyak, biasanya sarapan banyak, tiba-tiba harus ditahan. Rasulullah SAW senantiasa melakukan puasa sunnah di dalam bulan Syaban. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan beliau kadang melakukannya sebulan penuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak puasa di bulan Syaban ini. Beliau atau Rasulullah SAW menjawab, itulah bulan yang dilupakan orang-orang antara Rajab dan Ramadan. Bulan ditingkatkannya amal perbuatan kepada Allah Rabbul Alamin, dan aku ingin amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian sikap atau persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan materi. Jadi persiapan materi di sini bukan sengaja kita siapkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan mungkin yang tadinya stok dagingnya sedikit, menjelang bulan Ramadan maka stok dagingnya banyak, jadi biar berbuka puasa dan sahurnya dengan menu yang bagus, biar gak lemas dan sebagainya. Dan hal itu malah terkesan berlebih-lebihan. Jadi persiapan materi di sini bukan persiapan yang seperti itu. Hal terakhir untuk menyambut Ramadan adalah persiapan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksudkan untuk membeli kebutuhan berbuka atau sahur yang mewah dan mahal. Tetapi persiapan materi atau finansial di sini diperuntukkan untuk menopang ibadah atau sedekah infak kita. Jadi materi yang sudah kita siapkan atau finansial yang sudah kita siapkan itu untuk menopang amal ibadah kita, untuk sedekah kita, untuk infak kita. Ramadan merupakan bulan muasat atau bulan santunan atau beli kurban. Jadi sangat dianjurkan untuk memberi santunan kepada orang lain. Betapapun kecilnya santunan atau bantuan atau infak yang dikeluarkan, pahala yang akan didapatkan sangat besar. Allah akan melipat gandakan pahala dari orang yang memberikan bantuan tersebut. Bahkan sekalipun kita hanya memberi sekedar sebiji kurma atau seteguk air bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan sangat digambarkan dalam beberapa riwayat bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah SAW kepada masyarakat sampai merata, bahkan lebih merata ketimbang sentuhan angin. Bisa dibayangkan angin kalau menerpa kita aja seluruh tubuh bisa terasa gitu. Bagaimana dengan sentuhan Rasulullah kepada umatnya itu yang memberikan bantuan itu sangat luar biasa. Jadi semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan yang maksimal, yang optimal dalam menjalani kegiatan bulan puasa dengan segala persiapan-persiapan yang telah kita rencanakan dari awal.
Karena sebagaimana kita ketahui bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Mungkin beberapa di antaranya, yang pertama adalah puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, atau hamba Allah dan Tuhannya. Dan Allah lah yang akan memberikan balasannya langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan kebaikan kecuali akan dituliskan baginya 10 hingga 700 kali lipat. Itu bayangkan saja kalau kita melakukan kebaikan satu saja mungkin dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Bagaimana kalau kita melakukan amalan dalam jumlah yang banyak, itu jadi pahalanya akan sangat luar biasa sekali. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika ia berbuka dan kegembiraan ketika ia menemui Rabbnya. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika ia berbuka serta kegembiraan ketika ia menemui Rabbnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga adalah pengampunan dosa. Seorang hamba yang berpuasa dan melakukan amal ibadah lainnya karena iman atau karena didasari atas iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keempat, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda, dan bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang lain, terdapat waktu yang mustajab di dalam bulan Ramadan. Bagi orang yang berpuasa ada waktu di mana apabila ia berdoa pada waktu tersebut, maka doa itu tidak tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat berbuka mempunyai waktu di mana doanya tidak tertolak. Ya Allah, kami rindu dengan bulan Ramadan, maka pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan berikanlah kami kekuatan untuk beribadah agar kami dapat memaksimalkan dan memperoleh keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan itu murni datanya dari diri saya pribadi. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Ivan yang telah menyampaikan tentang sudah siap kita menghadapi Ramadan, kemudian makna puasa dan sebagainya. Untuk berikutnya ada dari Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Karena hari ini penutupan jangan lama-lama ya. Jadi penutupan puasa itu cukup bakal mohon didiskusikan dulu ya Bu. Dengan diri sendiri. Diskusikan dulu nanti Pak Gun, nanti kalau misalnya hari Jumat ada yang diisi oleh tim gerakan Jumat bersedekah, nanti berarti ada tim yang bergeser Pak Gun. Nanti kan saya, karena di sini Pak kalau resikonya cuma 24 kelompok benar ya, berarti ada 5 hari lagi yang kosong. Dan saya berharap tidak ada yang berulang 2 kali, maksudnya tidak ada yang balik lagi ke kelompok pertama. Saya berharap jadi nanti saya mungkin bisa diisi oleh tim gerakan Jumat bersedekah sama DKM misalnya 5 hari itu baru ya. Nanti tinggal geser-geser aja dulu. Jadi saya hanya harus 1 kali. Karena kalau tahun kemarin karena jumlah jamaah masih sedikit, jadi 2 kali apa ya. Tapi tahun ini saya berharap cuma 1 kali semuanya. Cuman karena ada resiko ini Ibu, resikonya ada jamaah bertambah, berarti pas buka juga kemungkinan tidak cukup dengan 30
box atau snack ya, mungkin bisa 40 sampai 50, terutama di hari-hari libur. Selanjutnya berita gembira juga dari Pak Asep sebagai tim Kanopi bahwa pembangunan Kanopi mulai hari Senin ya Pak. Hari Senin mulai jalan dan dana yang terkumpul sudah mencapai 25.015.000. 15.000 dari saya kayaknya. 25 juta ini alhamdulillah ya, berita luar biasa sekali di keluarga PGP. Dan ini kebanyakan 90% PGP ya, 80-90% itu warga PGP. Alhamdulillah. Luar biasa, nanti fondasi mulai kita bangun, mudah-mudahan bisa memaksimalkan dan impact yang lain. Selanjutnya kegiatan-kegiatan Ramadan yang masih sepi peminat ini konten YouTube saya berharap Mama Kila ada yang buat bisa. Kalau nggak Mama Kila, Bapak Kila juga nggak apa-apa. Kolaborasi dengan Bapak Asman, silakan buat konten YouTube yang menarik. Ini masih belum kelihatan syuting-syutingnya, mohon dimaksimalkan ya untuk kegiatan. Selanjutnya untuk kegiatan salat sudah terdaftar Pak Ivan Finder ya, yang sudah mengembalikan formulir ada 24 orang dan alhamdulillah juga sudah ada beberapa yang berinfak, sehingga waktu sudah dibagikan dan ada yang sudah berinfak. Ada 24 orang Pak, nanti saya rilis nama-namanya supaya nanti bisa dibuatkan sertifikatnya. Selanjutnya karena ada masukan bahwa yang ikut salat itu kan usia 4 sampai SMA, 4 SD sampai kelas 3 SMA. Nah, untuk mengantisipasi anak-anak dari kelas 3 ke bawah sampai usia sekolah, kami juga akan melaksanakan insyaallah game dan dongeng Islami. Jadi anak-anak nanti kumpul posisinya seperti ini, kita akan berikan game-game yang seperti keagamaan, misalnya mengurutkan nama Nabi atau apa, ada game-game yang lain kita usahakan. Kalau nanti DKN dengan remaja masjid mencoba membuat agenda itu agar yang berbahagia itu bukan hanya anak-anak yang ikut salat, ini yang ikut salat itu luar biasa Pak. Ada yang dapat formulir langsung balikin saking semangatnya. Dan saya berharap juga anak-anak yang kelas 3 ke bawah itu bisa juga antusias mengikuti Ramadan di bulan ini ya bersama kita ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti jadwal takjilnya insya Allah malam ini saya secepatnya setelah koordinasi dengan tim DJB akan kami rilis jika ada bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang dapat jadwal bisa share. Itu saja mungkin saya sampaikan. Selamat melakukan penutupan buat tim bulu tangkis, semoga sehat selalu dan kita semua bisa mengikuti kegiatan ibadah Ramadan dengan sehat, lancar dan mendapatkan rezeki dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Pak Yadi hari ini dan tim konsumsi semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu katakan hari ini menjadi wasilah keberkahan dan bertambah jadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan akhir dari yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Pas. Mungkin acara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ketika membawakan acara dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, diminum dulu. Tunggu di lama.
kayaknya pernah ada fotonya. Ya pernah di foto ikut. Ya. Ada apa? Ada motong apa kambing? Mentok. Beli ininya dulu apa atasnya dulu? Bawah dulu. Ini dulu bawahnya dulu. Diratain. Keramiknya dulu. Keramiknya. Enggak baik kan? Awal sama atap dulu baru bawah. Lagi ada. Oh beda. Tapi makanannya sama aja. Sama ya. Kemarin ada masuk lihat bagus. Jadi bawahnya besi itu kayak portal kan besi gitu. Yang kayaknya besi, di atasnya baja ini. Kayaknya kuat. Kalau ini tiangnya cor. Cor ya. Atasnya galvanis. Galvanis, oh iya. Kuat. Cor lebih kuat. Pulang, ayo. Ini ngapain? Itu lagi ada yang seram. Ya. Warungnya. Main kunci. Tetangga begitu Pak. Malam makan. Malam juga saya makan. Ayah, belajar. Kalau begini sama kayak nebang pohon caranya vertikal pasti mantul. Ya udah cukup dulu nih kalau cukup. Ciukin yuk. Ini kedap kedip. Tes. Nggak tahu tuh kedap kedip.